Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes ialah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pesan Nabi Yesaya dalam kalimat pertama adalah jangan takut. Kalimat perintah jangan takut banyak sekali dijumpai dalam kitab suci. Ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, juga pesan malaikat jangan takut kepada Yosef supaya mengambil Maria sebagai istrinya, pesan malaikat juga jangan takut. Yesaya mengingatkan bangsa Israel supaya tidak takut. Allah kita itu Allah yang hebat. Dalam aneka pencobaan Allah menolong kita. Kalau orang mengandalkan Allah, orang bisa memindahkan gunung. Dan ingat dulu di padang gurun, kasih Allah terus-menerus tidak berkesudahan dan sampai pada saatnya. Di padang gurun dulu Allah mengubah padang gurun menjadi telaga yang indah. Itulah penghiburan Nabi Yesaya kepada umat Israel yang pulang dari pembuangan. Hal itu ditandaskan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah salah seorang nabi yang menyiapkan datangnya Mesias. Dulu nubuat-nubuat tentang datangnya Sang Mesias sulit diketahui. Maka orang perlu hening, perlu bertapa. Salah satunya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis nabi besar perjanjian lama yang berseru-seru di padang gurun supaya orang meluruskan jalan hidupnya. Yohanes sendiri makanannya madu, hutan, dan belalang. Berarti dia askese, berarti dia berjumpa dengan Tuhan di padang gurun, karena nubuat tentang Mesias akan segera tiba. Kalau kita mendengar suara Yohanes Pembaptis, mestinya hati kita tergugah dan dihibur seperti suara Yesaya, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Dunia sekarang dunia yang sibuk. Mungkin suara Yohanes tidak terdengar lagi karena kita tidak peduli dan lebih nyaring terdengar suara-suara yang lain yang menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Mumpung masih diberi kesempatan,
Mari kita mendengar suara Yohanes Pembaptis. Dalam minggu-minggu ini kita akan ditemani Yohanes Pembaptis. Suaranya terkenal supaya setiap orang mempersiapkan jalan yang lurus. Karena Tuhan akan segera datang. Dialah Mesias yang dinantikan banyak orang. Dia seperti Nabi Elia dulu yang menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias. Yohanes pun menubuatkan datangnya Sang Mesias. Mari kita yang bertelinga ini mendengarkan suara Yohanes. Jangan dikalahkan oleh suara-suara yang menjauhkan kita dari Allah. Hai langit, turunkanlah embunmu. Hai awan, hujankanlah keadilan. Hai bumi, bukalah dirimu dan tumbuhkanlah keselamatan. Begitulah nas Nabi Yesaya dalam bait pengantar Injil bab 45 ayat 8. Semoga kita mampu mendengar suara Yohanes Pembaptis, karena dengan begitu kita sungguh menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya